Ceritakan di komentar kebiasaan mana yang paling sering mencuri ketenanganmu. Ada hal yang cukup mengganggu tetapi jarang diakui. Banyak orang merasa ketenangannya hilang bukan karena masalah besar, tetapi karena kebiasaan kecil yang terus diulang tanpa disadari. Anehnya kebiasaan itu tuh dianggap wajar, dianggap bagian dari gaya hidup modern, padahal diam-diam sedang menggerogoti kestabilan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, gejalanya tampak sederhana seperti kepala berat, emosi gampang naik turun, sulit fokus, atau merasa cepat capek walau aktivitas tidak banyak. Semua ini tuh sering dilabeli sebagai stres biasa. Padahal penelitian menunjukkan bahwa stres hanyalah permukaan yang merusak justru pola kecil yang tidak pernah dikoreksi. Ada 7 kebiasaan yang diam-diam menggerus ketenanganmu. Pertama, mengecek ponsel setiap kali ada jeda kecil di dalam hidup. Kebiasaan ini tampak sepele. Saat antri, bosan, gelisah sedikit, langsung membuka layar. Otak akhirnya kehilangan kesempatan untuk diam dan memproses emosi. Contoh kecilnya adalah seseorang yang membuka ponsel hanya untuk menyegarkan timeline, padahal tidak mencari apa-apa. Akibatnya pikiran tuh jadi penuh informasi baru yang tidak perlu. Ya, dalam jangka panjang tubuh kehilangan kemampuan untuk merasa tenang tanpa stimulasi. Hubungan dengan diri sendiri melemah karena otak terbiasa selalu kabur dari keheningan. Ketenangan bukan hilang tetapi tertutup oleh kebiasaan mikro pelarian. Yang kedua, menahan emosi dengan alasan ingin terlihat dewasa. Banyak orang mengira diam adalah bentuk kedewasaan. Faktanya tidak semua keheningan adalah kontrol diri. Seringkali itu adalah bentuk penumpukan emosi. Contohnya, seseorang yang memilih tidak mengatakan apapun meski tersinggung. Berharap emosinya hilang dengan sendirinya, padahal emosi yang ditekan justru mengendap. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini muncul sebagai ledakan kecil tanpa alasan jelas atau rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan. Emosi yang tidak diproses selalu mencari pintu keluar dan ketenangan adalah korbannya. Yang kedua, membandingkan diri secara terus-menerus. Bukan hanya di sosial media, tapi dalam percakapan, pekerjaan, atau bahkan sekedar mendengar kabar dari orang lain. Perbandingan kecil seperti itu membuat otak terus menghasilkan rasa tidak cukup. Misalnya, mendengar teman naik jabatan, lalu mendadak merasa diri tertinggal, padahal sebelumnya baik-baik aja. Kebiasaan ini mengikis rasa syukur dan membuat hidup selalu terasa kurang. Dalam jangka panjang, ketenangan lenyap karena pikiran terus bekerja, mengejar standar yang tidak pernah berhenti bergerak. Yang keempat, membiarkan semua permintaan orang lain masuk tanpa filter. Ini sering dibungkus sebagai sifat baik. Namun menerima semua permintaan membuat batas pribadi hilang. Contohnya, seseorang yang selalu mengatakan iya meski tubuhnya lelah atau jadwalnya penuh, tidak ada waktu pulih karena energi habis untuk memenuhi ekspektasi orang. Ketika kebiasaan ini berlangsung lama, tubuh mulai memberontak melalui rasa capek emosional dan kejenuhan. Ketidaktegasan bukan masalah kecil, melainkan sumber stres yang menyamar sebagai kebaikan. Kelima, terlalu sibuk agar tidak perlu menghadapi diri sendiri. Beberapa orang sengaja mengisi waktunya sepadat mungkin. Banyak kegiatan adalah bentuk pelarian dari pikiran yang enggan dihadapi. Misalnya, bekerja tanpa henti lalu berkata bahwa hidup ini memang harus produktif. Padahal ada bagian dalam dirinya yang justru sedang berusaha dihindari. Ya. Kebiasaan ini membuat seseorang tampak efisien, tetapi batinnya penuh kekosongan. Ketenangan tidak hadir karena ia tidak diberi ruang untuk tumbuh, hanya diisi dengan aktivitas yang menumpuk. Yang keenam, mengabaikan sinyal tubuh. Sinyal kecil seperti sulit tidur, jantung berdetak lebih cepat, atau susah konsentrasi sering dianggap normal, padahal itu pesan tubuh bahwa mental sedang tertekan. Misalnya, seseorang terus memaksakan diri bekerja meski kepalanya berat, karena mengira itu hanya lelah biasa. Ketika sinyal ini diabaikan terlalu lama, tubuh akhirnya berhenti berkompromi. Ketenangan menghilang sedikit demi sedikit, digantikan kecemasan halus yang terus menyelimuti hidup. Ketujuh, menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan hal yang tidak bisa dikontrol. Kebiasaan memikirkan apa yang orang lain pikirkan, memutar ulang kejadian, atau mengantisipasi masalah yang bahkan belum terjadi, membuat otak bekerja 3 kali lipat. Contohnya,
Seseorang yang terus mengulang percakapan yang sudah lewat, seolah bisa mengubah hasil yang dengan memikirkan ulang. Dalam kehidupan nyata, hal ini membuat pikiran tidak pernah benar-benar beristirahat. Fokus terpecah, hati gelisah, dan ketenangan terasa semakin jauh. Jika satu atau beberapa kebiasaan tadi terasa dekat dengan dirimu, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu sedang belajar mengenali diri. Oke?